Tuhan menaruh ini di hati saya, mengajak jemaat. Tuhan suruh saya ajak jemaat yakin, percaya, Agustus ada berkat, ada terobosan yang supranatural dari Tuhan. Amin. Miliki iman, masuk bulan Agustus Tuhan sediakan supernatural breakthrough. Amin. Terobosan yang supranatural. Saya percaya Tuhan sudah siapkan strategi untuk di bulan ini kita mengalami terobosan di kesehatan kita, di keuangan kita, amin. Terobosan di masa depan anak-anak kita, di pekerjaan kita. Terobosan yang utuh, sama-sama bilang yang utuh, amin. Saudara pasti sudah hafal kalau saya ngomong berkat bukan cuman uang, bukan cuman jabatan, tapi berkat itu utuh, amin. Sehingga kalau kita bicara terobosan, terobosan juga utuh. Terobosan untuk kita bisa mengampuni, untuk kita bisa mengasihi, untuk kita bisa tahan uji, untuk kita bisa hadapi masalah. Disediakan Tuhan di Agustus 2025. Yang percaya bilang amin. Amin. Bahkan saya mau katakan mungkin saudara datang pagi ini, masuk bulan Agustus, saudara dari rumah berdoa, Tuhan saya mau ibadah, saya mau minta terobosan dari Tuhan. Tapi saudara harus tahu bahwa terobosan yang engkau rindukan itu sesungguhnya adalah kerinduan yang Tuhan taruh di hatimu. Yuk kita buka ayat firman Tuhan. Yesaya 30 ayat 18. Rekan saya Pak Bari akan bacakan buat kita. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan. Tuhan rindu. Tuhan sangat ingin. Taruh di hatimu, taruh di pikiranmu. Supaya engkau bisa menangkap dengan iman apa yang Tuhan sudah siapkan bagimu di bulan Agustus ini. Amin. Karena setiap rencana Tuhan bisa engkau ambil ketika engkau beriman, ketika engkau percaya. Dan saya percaya pagi ini ayat ini sengaja Tuhan suruh saya tulis, saya tampilkan kepada jemaat. Karena Tuhan mau saudara punya iman bahwa ada Tuhan yang menantikan, yang berhasrat, yang sungguh-sungguh ingin kamu mengalami berkatnya, mujizatnya, terobosannya. Amin. Lanjut Pak. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Bahagia kita yang tunggu janji Tuhan. The Message Bible bilang begini, but God's not finished. Makanya saya bilang tadi, kalau bulan lalu kita dipelihara, diberkati, God's not finished dengan berkatnya. Amin. Kalau bulan lalu kita kuat hadapi masalah, hadapi tantangan, God's, mana slide berikutnya. God's not finished. Tuhan belum berhenti berbuat baik. Tuhan belum berhenti untuk kasih kekuatan buat kita. Yang percaya bilang amin. Amin. Lalu dikatakan God's take time to do everything right. Nah Tuhan buat terobosan di hidupmu dengan cara yang tepat. Kalau saudara baca terjemahan sederhana Indonesia, Tuhan melakukan dengan tepat. Kerinduan hatinya ada terobosan di hidupmu, dilakukan dengan tepat. Gimana caranya? Dengan cara yaitu Tuhan akan bawa orang yang tepat di hidupmu. Amin. Ya saya tahu saudara mengandalkan Tuhan. Tapi seringkali berkat Tuhan gak jatuh dari langit. Puji Tuhan mau bayar uang sekolah, doa, tiba-tiba saya dengar gedebuk. Uang jatuh satu gepok. Cukup untuk bayar uang sekolah, ya gak gitulah. Tuhan pakai mungkin keluargamu, temanmu, bahkan Tuhan bisa pakai musuhmu, amin. Untuk kasih berkat di hidupmu. Dan Tuhan caranya kasih terobosan di hidupmu, Tuhan akan bawa orang yang tepat dalam hidupmu. Amin. Yuk kitab Amsal 13 ayat 20 baca dulu Pak Bari. Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara harus tahu, saudara harus kasih perhatian, saudara harus buka ruang, saudara harus punya iman, Tuhan bawa orang yang tepat di hidupmu. Karena memang seringkali iblis juga ingin bawa orang lain di hidup kita.
Ingat waktu ada penabur benih gandum, malam-malam ada penabur ilalang. Ada orang yang datang di hidup kita bilang seperti ini, ya memang hari lagi susah, banyak orang gak kerja, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan pegang kendali, Tuhan bisa pelihara kita. Dan saya percaya itu orang datang dari Tuhan. Tapi kalau ada orang datang sama hidupmu dan bilang hari ini semua orang lagi susah, kerjaan lagi sulit, waduh kita pasti stres hari ini. Kita nggak mungkin nggak khawatir, kita pasti takut, kita pasti cuma stres lah. Semua orang stres, wajar stres. Nah itu bukan dari Tuhan, itu iblis. Yang coba melemahkan hatimu, yang coba membuatmu jadi kecewa. Nah itu bukan dari Tuhan. Saudara nggak boleh taruh perhatian. Boleh orang itu ada, tapi saudara dengerin, nggak boleh masuk kuping kiri, masuk keluar kuping kanan, nggak boleh. Masuk kuping kiri mental. Amin. Nggak boleh didengerin yang gitu-gitu. Amin. Dan saya percaya Tuhan bisa taruh orang yang tepat. Sama-sama bilang bulan ini Tuhan akan kirim orang-orang yang tepat untuk bawa berkat yang tepat di hidup saya. Amin. Kalau saudara perhatikan Paulus, saya kasih contoh Paulus, saudara ingat Paulus minggu lalu kita bahas, dia orang sukses. Dia orang yang berhasil. Dia berhasil menulis jauh lebih banyak dari murid yang lain. Dia berhasil melakukan jauh lebih banyak. Dia berhasil gak kecewa. Kita udah bahas ya minggu lalu, yang datang minggu lalu. Dia di penjara, dia gak ngeluh. Dia di penjara, dia bilang apa yang terjadi padaku menyebabkan kemajuan Injil. Jadi dia berhasil. Tapi saya mau kasih tahu, Paulus sampai di titik itu karena Tuhan sudah menempatkan orang-orang yang tepat ada di hidupnya. Ingat ketika Paulus dalam pertobatannya dulu namanya Saulus, kejar-kejar jemaat, kejar-kejar orang yang percaya Tuhan, membunuh pengikut Yesus. Lalu Paulus dijumpai Tuhan. Waktu Paulus dijumpai, waktu namanya masih Saulus, Saulus dijumpai Tuhan, lalu matanya buta. Dan waktu matanya buta, Tuhan menaruh orang yang tepat, yaitu Ananias, untuk tumpang tangan kepada Paulus sehingga Paulus bisa melihat kembali. Saya doa di bulan ini masuk Agustus mungkin ada kesulitan, mungkin ada kesusahan, tapi kesulitan-kesusahan itu tidak membuatmu jadi buta, tidak tahu apa yang harus kau perbuat. Tuhan akan kirim Ananias sehingga matamu bisa terbuka melihat apa yang harus kau buat. Bagaimana kau harus merespon, bereaksi. Amin. Saya percaya Tuhan pasti buat terobosan di hidupmu, tapi Tuhan buat terobosan dengan menaruh orang yang tepat sehingga Paulus bisa melihat. Tapi setelah Paulus melihat dia mau melayani Tuhan, saya mau bilang ada hambatan. Kenapa? Masa lalunya menjadi hambatan. Kenapa jadi hambatan? Dia dulu mengejar-ngejar para murid, bahkan membunuh para murid. Jadi waktu dia bertobat, murid-murid gak semuanya percaya, bahkan jemaat banyak yang menolak dia. Tapi waktu kayaknya pintu tertutup, tidak terbuka untuk potensi pelayanan Paulus keluar, Tuhan mengirim satu orang yang namanya Barnabas. Kalau dalam bahasa aslinya Barnabas artinya yaitu son of encouragement. Artinya anak yang menguatkan. Tuhan menaruh anak yang menguatkan. Apa yang menguatkan? Karena Barnabas akhirnya bicara kepada jemaat, bicara kepada para rasul, aku yang jamin dia. Dia beneran udah tobat. Waktu Saulus jadi Paulus, banyak orang gak percaya. Lalu kemudian Tuhan kirim Barnabas, orang yang tepat, untuk menjamin Paulus. Aku jamin dia benar-benar udah bertobat, sehingga murid-murid bisa menerima dia. Lewat kisah ini, saya mau memperkatakan iman buat hidupmu masuk Agustus. Mungkin ada orang-orang yang gak percaya dengan kehadiranmu, gak percaya sama talenta yang kamu punya, gak percaya sama bisnismu. Tapi saya doa bulan ini ada Barnabas yang Tuhan kirim untuk membelamu, untuk menjaminmu, sehingga potensimu bisa keluar, sehingga engkau mengalami terobosan. Ya tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Tuhan. Amin. Jadi Tuhan bisa kirim Ananias, Tuhan bisa kirim Barnabas. Dan setelah Paulus melayani, kemudian Paulus pernah burn out. Paulus pernah capek, lelah. Dia pernah kelelahan, dia pernah kecapean juga, lelah, capek. Dengan apa yang terjadi di Makedonia.
Yuk kita lihat firman Tuhan 2 Korintus 7 ayat 5. 2 Korintus 7 ayat yang kelima. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan Bagi tubuh kami. Maksudnya capek banget nih ngadepin keadaan di Makedonia. Lanjut. Di mana-mana kami mengalami kesusahan. Dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Dari luar ada masalah, di dalam capek. Banyak nih orang hari-hari ini kayak gini. Di luar ada masalah, udah di luar banyak masalah, di dalam ketakutan semakin menggebu-gebu, kekhawatiran semakin menggebu-gebu. Dan saya mau bilang itu juga dialami oleh Paulus. Itu juga dialami dalam pelayanannya Paulus. Tapi ketika hal itu terjadi, Tuhan tidak pernah terlambat mengirim orang yang tepat untuk Paulus dapat pertolongan. Amin. Di ayat 6 dikatakan apa di sana? Ayat yang ke-6, tetapi syukurlah Allah selalu membesarkan hati orang yang putus asa. Tetapi syukurlah Allah Tuhan yang membesarkan hatimu. Tapi Tuhan membesarkan hatimu pakai orang. Lanjut. Ia menyegarkan hati kami dengan kedatangan Titus. Ia menyegarkan hati kami dengan kedatangan Titus. Waktu engkau burn out, saya doa engkau ngalami terobosan di bulan ini. Tuhan kirim orang-orang yang memperkatakan iman, memperkatakan kekuatan buat hidupmu. Ada terobosan di hidupmu, amin. Sehingga engkau bisa melangkah terus sama seperti Paulus. Setelah itu melangkah terus dan akhirnya bersuka cita, lihat tuayan, amin. Saya doa di bulan Agustus ini engkau akan lihat tuayan di hidupmu, berkat di hidupmu. Ya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Tapi Tuhan bukan hanya taruh orang yang tepat. Cara Tuhan yang tepat itu bukan hanya taruh orang yang tepat. Tapi Tuhan akan bawa saudara ke tempat yang tepat. Dan cara Tuhan bawa saudara ke tempat yang tepat, saya mau bilang kalau saudara punya hubungan sama Tuhan, di dalam dirimu seperti ada kompas yang menuntunmu menuju tempat yang Tuhan mau engkau ada di situ. Hari-hari ini mungkin kita sedang melihat ekonomi dunia nggak menentu. Tapi saya mau bilang jangan khawatir tentang ekonomi dunia nggak menentu. Jangan khawatir tentang banyak orang susah kerja. Jangan khawatir tentang itu. Keadaan yang kita lihat hari ini bukan pertama kalinya terjadi. Bahkan zaman Abraham ada kekeringan. Zaman Ishak ada kekeringan. Zaman Elia ada kekeringan. Zaman Elisa ada kekeringan. Zaman murid-murid para rasul ada kesusahan juga, ada kekeringan juga, ada masalah ekonomi juga. Tapi saya mau bahas, ketika ada masalah ekonomi, jangan khawatir, Tuhan punya terobosan buat hidupmu. Tapi engkau harus ada di tempat di mana Tuhan mau engkau ada di sana. Waktu kekeringan di zaman Elia, Tuhan kasih perintah gini sama Elia. Next, 1 Raja-Raja 17 ayat 4. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Engkau dapat minum di situ. Jadi Tuhan perintahkan untuk Elia ada di tepi sungai Kerit. Lalu dikatakan apa di sana? Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di mana? Di sana di mana? Di tepi sungai Kerit. Di tempat di mana Tuhan mau Elia berada. Tapi kalau Elia nggak ada di situ, maaf saya mau bilang nggak ada berkat. Akhir zaman, kalau saudara baca Wahyu 6 ayat 8, ada kesulitan, ada kesusahan, ada virus di mana-mana. Tapi untuk saudara tidak mengalami semua yang buruk itu dan lihat Tuhan pegang kendali, saudara harus ada di tempat yang tepat. Di Wahyu 6 ayat 6, bilang apa? Yang ada minyak dan anggur jangan dirusakkan. Ya maaf, saudara harus ada di gereja yang percaya kuasa minyak dan anggur untuk tidak dirusakkan. Kalau saudara nggak ada di situ, ya maaf. Kalau saudara nggak ada kalau Elia nggak ada di tepi sungai Kerit, dia nggak dapat makan. Amin. Sama-sama bilang Tuhan akan bawa saya ke tempat yang tepat untuk alami terobosan. Kalau saudara pelajari ayat ini, Elia makannya dari mana? Siapa yang anterin? Burung gagak. Oke, makannya apa? Daging. Daging doang? Roti daging, ayatnya bilang gitu ya. Ini roti daging apa? Burger ya kan?
Mayonaise-nya agak tambah dikit Pak. Saladnya boleh lah ya. Pokoknya burger makannya. Makannya kapan? Pagi dan sore. Ya jadi lapar juga ya pengen burger ya. Makan burger. Burgernya dari mana? Ini baca Alkitab nggak saudara sih? Dari istana. Itu punya siapa? Raja Ahab dan Izebel. Raja Ahab dan Izebel. 2 slide setelah ini. Raja Ahab dan Izebel siapa? Musuhnya Elia. Dengar baik. Ketika kamu ada di tempat yang tepat, tidak ada yang bisa menghentikanmu untuk mengalami terobosanmu. Bahkan musuhmu gak bisa menghentikanmu. Amin. Ya tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Dia makan roti daging punyanya siapa? Raja Ahab dan Izebel. Yang bawa siapa? Burung gagak. Nah baru slide sebelumnya. Makanya saya bilang gini, next slide baca Pak. Kekayaan. Amsal 13 ayat 22, yuk kita baca sama-sama deh. 23. Kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amin. Sama-sama bilang saya orang benar. Sama-sama bilang dibenarkan oleh darah Yesus. Kekayaan orang berdosa disimpan buat saya gak akan kekurangan, saya akan alami terobosan. Ini tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Makanya kamu datang pada Tuhan bukan untuk mujizatnya. Next 2 slide setelah ini. Kamu datang kepada Tuhan bukan untuk mujizatnya, tetapi untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Dan waktu saudara bangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan bawa saudara ada di tempat yang tepat, di mana di situ ada terobosan. Amin. Tapi Tuhan gak mau kita berpikir bahwa terobosan itu terjadi karena orang yang, atau tadi Elia karena burung gagaknya. Yang pelihara Elia siapa? Tuhan. Tapi melalui burung gagak. Tapi banyak orang, waktu Tuhan memelihara lewat orang lain, mulai bergantung pada orang itu. Dan Tuhan gak mau Elia bergantung pada burung gagak ataupun sungai Kerit itu. Akhirnya kenyamanan seringkali digoncang sama Tuhan. Waktu kenyamananmu digoncang, jangan takut. Itu bukan berarti kamu kehilangan. Itu berarti kamu sedang dibawa ke level berikutnya berkat Tuhan. Amin. Karena sungai Keritnya kemudian airnya berhenti, kering. Jadi haus, gak bisa minum dari situ lagi. Bukan cuma itu, burung gagaknya gak datang lagi. Karena Tuhan gak mau kita bergantung pada organisasi, kita bergantung pada tempat kerja, pada bisnis kita. Tuhan mau kita bergantung pada Tuhan. Amin. Dan waktu kita bergantung pada Tuhan, Tuhan bisa bawa kita pindah dari satu posisi biasanya diberkati di sini, sekarang enggak di sini. Yang kalau secara mata fisik itu enggak masuk di hitungan kita bisa dipelihara. Karena setelah itu Elia disuruh kemana? Ke Ini enggak pernah baca Alkitab, gawat. Ke Sarfat. Duh bahaya nih. Enggak tenang, saya enggak menghakimi saudara. Saya lagi encourage, lagi semangati saudara untuk baca Alkitab. Amin. Ke Sarfat. Menjumpai siapa? Janda. Udah tahu nih janda, nggak punya suami, nggak punya provider, gimana mau cukupin? Oke, mungkin janda kaya kali ya, gitu kan? Waktu ketemu di sana jandanya cuman punya tepung sedikit, minyak sedikit. Gimana caranya? Tapi selama ada di tempat yang tepat di mana Tuhan mau berada, Tuhan bisa buat tepungnya nggak habis-habis, minyaknya nggak habis-habis. Amin. Jadi Tuhan buat terobosan bukan hanya taruh orang yang tepat, tapi bawa kita di tempat yang tepat. Saya ketemu jemaat cerita, Pak, saya sudah punya jabatan lumayan manajer, Pak. Dan saya udah jadi manajer 12 atau 13 tahun. Tapi di tahun ke-12 menuju tahun 13, itu berkali-kali di hati saya, gak tahu kenapa, kayak ada yang nyuruh keluar. Oke, terus gimana Pak?
Ya karena itu suara begitu sering, akhirnya saya udah keluar aja. Mungkin Tuhan mau berkati saya bukan di situ lagi. Tapi waktu saya keluar Pak, saya nggak lihat berkat. Saya struggle, saya susah Pak. Tahukah saudara waktu saya datang ke situ, saya ke tempat usahanya, dia punya pabrik 3.000 meter. Pabriknya maju, tokonya di bidang dia, di Tokopedia nomor 1. Tapi dia bilang kayak gitu tuh, struggle. Kadang-kadang waktu Elia keluar lihat, ini janda miskin, gimana dipelihara? Dia keluar kantor mau makan apa? Ternyata Tuhan bisa proses dia. Ya singkat cerita ya, diproses. Ternyata dia pernah doa, saya pengen jadi bos. Dan dia sekarang jadi bos. Amin. Jadi waktu saudara kenyamananmu digoncang, saya mau bilang jangan khawatir. Mungkin Tuhan mau bawa kamu bukan melihat kehilangan, tapi melihat berkat yang baru. Next level berkat di hidupmu. Amin. Ya tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Sampai di poin ini saudara diberkati firman Tuhan. Saya mau lihat dulu tangan-tangan yang diberkati firman Tuhan. Sama-sama bilang Tuhan Yesus baik. Sama-sama bilang bulan ini pasti ada terobosan. Ya tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Bukan hanya orang yang tepat, tempat yang tepat, tapi Tuhan, saudara akan mengalami terobosan kalau saudara ada di rencana Tuhan yang tepat. Kita harus rendah hati dan kita harus menerima bahwa rencana kita potensi salahnya banyak, tapi rencana Tuhan selalu tepat. Amin. Cara Tuhan selalu tepat, cara kita bisa salah. Banyak orang pengen ngalamin terobosan tapi mau pakai rencananya sendiri, caranya sendiri. Tapi hari ini kita bertobat. Amin. Ingat kemarin kita bahas Yosua waktu dibawa Tuhan untuk pindah ke Kanaan dan bawa orang Israel untuk menyeberang Sungai Yordan. Setelah Sungai Yordan mereka melihat apa? Ada tembok tebal yang menghalangi mereka. Apa tembok tebal? Tembok Yeriko. Tapi Tuhan mau, bukan rencananya Yosua menghancurkan tembok Yeriko dengan caranya Yosua, tapi dengan caranya Tuhan. Keliling tembok itu 6 hari diam, nggak ngomong apa-apa, shut up, karena mungkin selama ini belajar dari orang tuanya banyak sungut-sungut, sekarang belajar kelilingin itu, shut up, lihat masalah, tahan, jangan sampai ngomong negatif. Kelilingin, tahan, jangan sampai ngomong negatif, tahan. Setelah terlatih untuk nggak ngomong negatif, hari ke-7 ngapain? Sorak-sorai. Amin. Bersuka cita, dan tembok itu roboh. Saya bilang waktu itu ada pengusaha dalam masalah, tapi Tuhan bilang suruh dia ampuni orang. Kadang-kadang kita nggak mau. Padahal kadang Tuhan memberkati kita dengan cara waktu kita melepaskan pengampunan buat orang. Ikut caranya Tuhan, rencananya Tuhan, bukan rencana kita. Pak, kalau saya ampuni, dia ngelunjak Pak. Gini deh Pak, kasih waktu saya 1 tahun. Ya terserah. Ngapain 1 tahun? Saya masih kesel. Tunggu sampai reda, keselnya reda. Ya udah, terobosannya juga tunggu 1 tahun. Mau ngapain nunggu 1 tahun? Iya biar saya puas dulu. Keselnya puas dulu. Ya tunggu 1 tahun. Ikut caranya Tuhan. Ikut rencananya Tuhan. Ada di rencana yang tepat. Pemain musik boleh siap-siap. Kalau saudara mau lihat di Agustus ini, ada langit yang terbuka. Mana yang mau lihat langit terbuka di bulan Agustus? Saudara gak bisa pakai caramu. Saudara harus ikut rencana Tuhan. Nah sebenarnya saya malas ngomongin ini. Karena nanti takut disangka kode-kode nih. Tapi inilah rencananya Tuhan. Baca aja ya. Karena saya nggak tulis ayatnya. Baca nanti di rumah. Malaiki 3 ayat 10. Itu rencana Tuhan. Kalau saudara lakukan itu, langit terbuka. Saudara jalan di Agustus ini dengan melihat langit yang terbuka. Amin. Saya sama tim saya nih, Pak Bari, Alfred, Ponce, Onil dulu, udah hafal. Kita udah hafal kalau sampai ada yang bilang gini, please deh sekarang gue yang bayarin. Padahal bayarnya murah tuh, misalnya ngopi atau please gue yang bayarin. Udah pasti nih, dia tahu rencana yang tepat. Udah pasti nih dia lagi butuh uang.
Rencana dunia butuh uang gimana? Nabung. Tapi Tuhan enggak, butuh uang, nabur. Aneh Pak Pendeta? Ya emang aneh. Nggak masuk di logikamu. Amsal 11 ayat 24. The world of generous get larger and larger. Dunia orang murah hati tambah besar dan luas. The world of stingy, dunia orang yang pelit, get smaller and smaller. Alkitab bilang, Amsal 11 ayat 24, ada orang menyebar harta tambah kaya. Kalau dunia tambah, kalau saya punya 3, saya kasih sama ibu ini 2, yang ada di saya berapa? Tambah banyak, tambah kurang, tambah dikit. Tambah banyak, tambah dikit. Tambah dikit, iya, itu mata fisikmu. Tapi dunia berkata memang seperti itu. Tapi hukum Tuhan, rencana Tuhan, rencana yang tepat. Saudara kasih 2, lihat, saudara akan lihat di tanganmu tambah banyak. Ingat janda yang tadi kasih roti sedikit buat hamba Tuhan itu, akhirnya dia dipelihara semasa kekeringan. Tepungnya nggak habis, minyaknya nggak habis. Amin. Jadi bukan hanya pada orang yang tepat Tuhan bawa kita di tempat yang tepat, tapi rencana yang tepat. Sama-sama bilang, rencana saya bisa salah, tapi rencana Tuhan tepat. Rencana Tuhan nggak salah. Sama-sama bilang, saya pasti ngalamin terobosan. Saya percaya ada orang yang tepat yang Tuhan bawa di hidup saya. Saya akan dibawa di tempat yang tepat, dan saya akan hidup di rencana Tuhan yang tepat. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga.